Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Randa Suhaida MPD, lalu Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD, selaku dosen pengampu strategi pembelajaran di SD. Dan 4A yang saya banggakan. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Jenis-jenis teknik pembelajaran di SD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anida Uswatun Hasanah. Kemudian ada Destina Ingrid Diani. Lalu ada Fauziah Anindya Mafajah. Kemudian ada Nadila Sofia Hidayat, Nur Indah Septiani, dan Salimar Ajahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Menurut Miyarso, belajar adalah learning is the process by which relative enduring change in behavior occurs as a result of control and uncontrolled experience, and also considered as the equation of skill, knowledge, ability, and attitude which influence the description and diagnosis of event and people. Definisi tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen pada tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman yang terkontrol dan tidak terkontrol. Dalam belajar merupakan proses pemerolehan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan tingkah laku yang mempengaruhi deskripsi dan diagnosa terhadap peristiwa dan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah belajar tidak ditemukan. Istilah yang digunakan adalah pembelajaran. Pembelajaran didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada pengertian teknik menurut para ahli. Menurut Gerlach dan Illy, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Selanjutnya, ada pengertian teknik pembelajaran menurut para ahli. Menurut Al-Kajin tahun 2010, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Menurut T. Ratajoni dalam Abimanyu tahun 2008, teknik pembelajaran menunjuk kepada ragam khas penerapan sesuatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Menurut Sanjaya tahun 2010, teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Selanjutnya ada teknik pembelajaran di SD atau MI. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Selanjutnya ada tujuan teknik pembelajaran di SD atau MI. Tujuan teknik pembelajaran adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa,
dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana kelas yang menyenangkan, menggembirakan, serta agar materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswanya. Teknik pembelajaran di SD dan MI juga memiliki fungsi. Adapun fungsi teknik pembelajaran adalah agar guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi. Metode yang digunakan pun sama, namun teknik yang digunakan berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas, lingkungan sekolah ataupun kelas, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi lainnya sehingga siswa mampu menerima dan menanggapi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru harus dapat menentukan teknik pembelajaran di SD atau MI dengan tepat. Dalam memilih teknik pembelajaran, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk satu metode, misalkan metode ceramah atau metode diskusi, dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada beberapa faktor seperti situasi kelas, lingkungan sekolah ataupun kelas, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi lainnya. Yang kedua, keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individu lainnya. Akan ada perbedaan teknik mengajar di kelas yang tergolong pasif dan di kelas yang aktif. Yang ketiga, situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas dan situasi lingkungan. Bila jumlah murid begitu besar, maka berbeda teknik mengajarnya dengan jumlah murid yang lebih sedikit. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik ceramah. Pengertian teknik ceramah. Teknik ceramah adalah guru dapat memberikan materi di depan siswa secara lisan. Teknik ini juga merupakan jenis teknik pembelajaran yang paling sering digunakan oleh guru. Teknik ceramah juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu pembelajaran dapat berlangsung secara tertib dan materi dapat disampaikan dengan jelas dan caranya pun sederhana. Selain memiliki kelebihan, teknik ceramah juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari ceramah adalah siswa menjadi lebih cepat bosan. Alur pembelajarannya pun akan monoton atau begitu saja, tidak ada perubahan. Akhirnya motivasi siswa untuk belajar akan menurun. Baik, untuk selanjutnya ada teknik diskusi. Teknik diskusi ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang dimana para guru atau seorang guru menyajikan suatu permasalahan dan peserta didik diminta mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu dibutuhkan juga guru yang benar-benar kreatif, komunikatif, dan aktif dalam mengelola sebuah diskusi di teknik ini. Peran seorang guru nantinya akan cenderung menjadi seorang narator. Lalu ada juga tujuan dari teknik diskusi. Nah, teman-teman, teknik diskusi ini memiliki 3 tujuan. Di antaranya yang pertama adalah di social problem meeting, yang merupakan suatu teknik kegiatan pembelajaran dengan tujuan berbincang-bincang menyelesaikan masalah sosial di lingkungan. Yang kedua ada the open-minded meeting, yang merupakan di mana kegiatan berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di mana kita berada.
Lalu untuk tujuan yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu the educational diagnosis meeting, yang artinya adalah suatu kegiatan berbincang-bincang mengenai suatu tugas atau pelajaran untuk saling mengoreksi pemahaman agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, mari kita mengenal kelebihan serta kekurangan dari teknik diskusi ini. Beberapa kelebihan dari teknik diskusi ini ialah diantaranya yang pertama itu mampu memberi kesempatan pada siswa untuk menyusun argumen. Lalu yang kedua, dapat mengungkapkan opini dan saling beradu pendapat dengan sehat. Selain itu, kelebihan teknik pembelajaran diskusi lainnya adalah siswa juga dapat atau mampu termotivasi dengan baik untuk menikmati sistem belajar mengajar atau pembelajaran yang ada dan mengembangkan pengetahuannya menjadi lebih luas lagi. Untuk selanjutnya, kekurangan dari teknik diskusi adalah ketika seorang guru gagal mengajarkan etika dan tata cara diskusi yang baik, maka pembelajaran akan terasa kacau dan bahkan muncul perdebatan tanpa makna. Untuk materi selanjutnya ada teknik tanya jawab. Pengertian dari teknik pembelajaran tanya jawab ini ialah suatu teknik yang dimana para guru memberikan berbagai pertanyaan kepada peserta didik atau siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajarinya. Nah, teman-teman, dalam teknik tanya jawab ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan, seperti teknik lainnya. Untuk kelebihan dari teknik tanya jawab ini, diantaranya yaitu para guru pada saat tersebut mampu mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi sehingga bisa atau dapat menentukan untuk mengulang pembelajaran. Teknik ini juga sangat baik untuk membantu para siswa agar dapat berlatih lebih berani mengungkapkan pendapat mereka, serta melatih keterampilan berbicara secara lebih sistematis. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik tanya jawab ini. Guru yang horor, terlampau tegas, suka mengintimidasi, dan sayangnya juga kurang baik pola pengajarannya. Lebih baik jangan memakai teknik pembelajaran tanya jawab ini ya, karena para peserta didik akan merasa takut untuk menjawab. Selain itu, jika pertanyaan ternyata tidak berhubungan dengan materi dan guru gagal membangun pemahaman, maka peserta didik tidak akan memperoleh apa-apa, tidak akan memperoleh ilmu yang sudah dipelajarinya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu teknik penugasan. Teknik penugasan ini memiliki pengertian sebagai teknik pembelajaran paling populer yang sering dilakukan oleh setiap guru. Arti dari teknik penugasan ini merupakan suatu kegiatan pemberian tugas atau latihan soal, atau juga dapat dilakukan dengan menginstruksi pada peserta didik atau siswa setelah guru selesai memberi materi. Dalam teknik penugasan ini juga ternyata terdapat kelebihan serta kekurangan seperti teknik lainnya. Untuk kelebihan dari teknik penugasan ini diantaranya yaitu memberikan kemudahan bagi para guru untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, ataupun mengawasi jalannya proses pembelajaran. Selain itu, teknik ini juga dapat memberi kesempatan pada para peserta didik untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka pahami dari materi yang sudah diberikan oleh para guru. Lalu, kekurangan dari teknik penugasan ini yaitu dapat membosankan, kaku dan tidak menarik adalah kekurangan dari teknik pembelajaran penugasan. Siswa atau peserta didik akan merasa cepat bosan dan merasa tidak betah berlama-lama belajar karena tekniknya yang cukup monoton. Materi selanjutnya yaitu teknik simulasi. Teknik simulasi ini memiliki pengertian sebagai suatu teknik pembelajaran yang dimana para peserta didik atau siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Lalu diharapkan juga para peserta didik atau siswa dapat merasakan, menghayati, dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan cara mengalami sendiri kejadian tersebut. Nah, untuk teknik simulasi ini sama halnya seperti teknik yang lain yaitu memiliki kelebihan serta kekurangannya.
Untuk kelebihan dari teknik simulasi ini diantaranya yakni dapat membuat para siswa atau peserta didik merasa senang dan tertarik untuk belajar. Selain itu juga dapat mengajarkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan materi dalam waktu bersamaan. Lalu, untuk kekurangan dari teknik simulasi ini diantaranya yaitu para peserta didik atau siswa harus benar-benar diberi gambaran yang pas tentang materi yang diajarkan. Ini bukan hal yang mudah loh karena menuntut kreativitas tingkat tinggi dari guru. Jika guru gagal dalam menyusun perencanaan dan materi dengan baik, maka para peserta didik serta siswa tidak akan mendapat apapun dari teknik ini, bahkan membuat keadaan menjadi kacau dan membuat para peserta didik menjadi tidak mengerti. Teknik penemuan atau discovery. Teknik penemuan atau discovery ini memiliki pengertian yaitu proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Nah, proses mental di sini memiliki maksud mengamati, mencerna, mengerti menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Di sini guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Tentunya teknik penemuan atau discovery ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan teknik penemuan yaitu pertama, dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa. Selanjutnya, teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu, teknik ini mampu membantu siswa mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengarahan siswa. Dan yang terakhir, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sebagai sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Kemudian, kelemahan dari teknik penemuan ini yaitu pertama, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu meningkatkan kepada proses pengertiannya saja. Lalu, teknik ini tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Kemudian, para siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental. Lalu, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini kurang berhasil. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, akan merasa kecewa bila diganti dengan teknik penemuan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik inquiry. Teknik pembelajaran inquiry pada dasarnya sudah sering dilakukan oleh para guru. Hanya saja mungkin langkah-langkahnya perlu dimodifikasi dengan lebih baik lagi. Pengertian teknik pembelajaran inquiry ini yaitu suatu teknik di mana siswa diminta membahas sebuah permasalahan bersama dengan temannya dalam kelompok kecil. Lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun teman yang lainnya. Nah, ada banyak kelebihan yang dimiliki teknik inquiry ini. Antara lain, mampu membentuk rasa disiplin, percaya diri, dan tak putus asa. Siswa juga akan terbiasa dengan semangat untuk bekerja sama, saling berkompetensi dengan sehat. Selain itu, teknik inquiry memiliki kelebihan menghadirkan suasana belajar yang hidup, serta mampu membuat siswa merasa semakin terangsang, khususnya dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, kemudian teknik inquiry ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari teknik inquiry ini adalah berpotensi membuat kelas gaduh, ribut, dan kacau. Anak-anak harus benar-benar dibiasakan untuk mendengarkan presentasi atau pendapat dari temannya serta diajarkan cara mengungkapkan gagasan dengan baik. Selanjutnya yaitu teknik eksperimen atau demonstrasi. Pengertian teknik pembelajaran eksperimen atau demonstrasi adalah sebuah teknik yang memberi kesempatan siswa melakukan praktik di dalam proses pembelajaran.
baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Dalam melakukan teknik eksperimen atau demonstrasi ini, para guru wajib memperhatikan keselamatan dan efisiensi pembelajaran dari siswa maupun properti yang ada. Kelebihan dari teknik eksperimen atau demonstrasi ini antara lain, siswa dapat lebih memahami proses dan hasil. Ini merupakan sebuah hal yang sangat berharga karena siswa tidak hanya mengingat saja. Kemudian, siswa lebih bersemangat karena pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya teknik eksperimen atau demonstrasi ini memiliki kekurangan, yaitu dibutuhkannya biaya dan fasilitas tertentu untuk dapat membuat teknik pembelajaran eksperimen atau demonstrasi dapat berlangsung dengan baik. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik karya wisata. Teknik karya wisata ini adalah teknik pembelajaran yang juga sangat disukai para siswa, karena teknik pembelajaran karya wisata ini merupakan sebuah teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan hanya di dalam kelas, tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajaran. Sebagai contoh, guru bisa mengajak siswa berkarya wisata ke Bali untuk mempelajari budaya luhur orang Bali maupun sejarah dan pariwisatanya. Teknik karya wisata ini memiliki kelebihan yaitu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mempelajari materi secara langsung dari sumber pembelajarannya, dan menikmati suasana baru di luar kelas. Kemudian, kekurangan dari teknik karya wisata ini yaitu masalah biaya. Guru dan pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi pengertian teknik tutorial. Teknik tutorial yaitu suatu teknik pembelajaran populer di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang tutor atau mentor. Kelebihan dari teknik tutorial ini yaitu penyampaian materi langsung dibarengi dengan aksi langsung atau praktik oleh siswa sehingga meningkatkan pemahaman siswa secara lebih baik. Lalu, meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan praktik kerja. Sedangkan kekurangan dari teknik tutorial ini yaitu guru harus benar-benar mempersiapkan diri jika siswa membutuhkan bantuan atau pendampingan dan membutuhkan beberapa mentor untuk memandu para siswa dalam kegiatan. Selanjutnya ada teknik problem solving, yaitu suatu teknik pembelajaran di mana siswa diminta diberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses belajar mengajar. Kelebihan dari teknik problem solving ini adalah membiasakan siswa untuk menganalisa suatu masalah, membiasakan siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kreativitas siswa. Sedangkan kekurangan dari teknik ini yaitu memerlukan waktu yang banyak, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, dan terakhir sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Garlich dan Ellie tahun 1980 juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik. Teknik adalah jalan atau alat yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Pengertian metode menurut Winarno Suramat tahun 1986 adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru
maupun bagi siswa. Makin baik metode yang dipakai, makin efektif pula pencapaian tujuan. Namun, metode kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Selanjutnya itu perbedaan antara metode dan teknik. Metode ini bersifat prosedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Nah, yang dimaksud di sini yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi atau dilakukan guru untuk mencapai tujuan. Contohnya, guru A dan guru B sama-sama menggunakan metode ceramah. Keduanya mengetahui bagaimana prosedur dilaksanakan metode ceramah yang efektif. Tetapi hasil guru A berbeda dengan guru B karena teknik pelaksanaannya yang berbeda. Nah, jadi tiap guru itu mempunyai teknik yang berbeda dalam melaksanakan metode yang sama. Jadi strategi terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Pengertian strategi pembelajaran ini tuh lebih luas daripada metode dan teknik pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran itu merupakan bagian dari strategi. Nah, sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Dalam suatu satuan acara perkuliahan atau SAP, untuk mata kuliah metode-metode mengajar bagi mahasiswa program akte mengajar, terdapat suatu rumusan tujuan khusus pembelajaran sebagai berikut nih. Mahasiswa calon guru diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 4 bentuk diskusi sebagai metode mengajar. Nah, strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut misalnya mahasiswa diminta mengemukakan 4 bentuk diskusi yang pernah dilihatnya secara kelompok. Lalu mahasiswa diminta membaca 2 buah buku tentang bentuk-bentuk diskusi dari beberapa buku. Selanjutnya, mahasiswa diminta mendemonstrasikan cara-cara berdiskusi sesuai dengan bentuk yang dipelajari, sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mencatat kekurangannya untuk didiskusikan setelah demonstrasi selesai. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mencatat hasil diskusi. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa kegiatan nomor C dan D adalah teknik pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan diskusi. Seluruh kegiatan ini merupakan strategi yang disusun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mengatur strategi, guru dapat memilih berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nah, berbagai media seperti film, terus VCD atau kaset audio, gambar, dapat digunakan juga sebagai bagian dari teknik-teknik yang dipilih oleh guru. Selanjutnya yaitu hubungan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada sebuah lingkaran. Nah, yang paling luar yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran ini terdapat strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran ini juga terdapat metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran terdapat teknik pembelajaran. Jadi bisa kita lihat ya, kalau pendekatan pembelajaran itu terdiri dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Begitu pula dengan strategi pembelajaran hanya terdiri dari metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini terdiri dari metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Metode pembelajarannya bersifat prosedural untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau teknik pembelajaran ini bersifat penerapan atau implementatif yang menerapkan cara-cara khas masing-masing yang dimiliki oleh pendidik. Nah, guru bisa saja memiliki metode pembelajaran yang sama, tapi masing-masing guru bisa menerapkan teknik pembelajaran yang berbeda, tergantung gurunya tersebut gitu. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam sebuah lingkungan belajar. Dalam pembelajaran terdapat istilah-istilah yang berkaitan yaitu pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Nah, istilah-istilah tersebut saling berkaitan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik menemukan model pembelajaran
yang sesuai digunakan untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, jika model pembelajarannya sudah sesuai, maka akan lebih mudah pula tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai pemandu dalam kegiatan presentasi, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.